حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita ambil pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan kalam dalam pembahasan ushul fiqh fillah, pembagian isim yang dibagi menjadi 3 yang memberikan faedah umum, mutlak dan khusus. Kemudian mengenai fi'il fillah keseluruhannya memiliki faedah apa? Abdurrahman, mutlak. Nah, tidak ada penunjukan umum kecuali apabila ada qarinah. Nah, contoh misalnya fi'il yang memiliki makna umum dengan qarinah. Nah, fi'il yang memiliki makna umum dengan adanya qarinah. Karena asal fi'il itu tidak memiliki makna umum, ikhwan fillah. Misalnya keumuman fi'il, saya shoma Muhammadun yaumal itsnain, bukan berarti kemudian setiap hari Senin Muhammad itu puasa. Tapi di sini cuma sekadar khabar secara mutlak bahwasanya ya Muhammad itu puasa pada hari Senin. Entah Senin kemarinnya atau ya Senin tahun yang lalu. Jelas Muhammad puasa pada hari Senin. Tidak menunjukkan dia terus menerus puasa pada hari Senin. Sekarang fi'il yang memiliki makna umum dengan adanya qarinah. Contohnya, nah, dengan adanya qarinah kana misalnya, kana Muhammadun yasumu yaumal itsnain. Biasanya Muhammad itu puasa pada hari Senin, atau senantiasa Muhammad puasa pada hari Senin, menunjukkan umum, berarti ya puasanya Muhammad itu ya senantiasa pada hari Senin. Ini menunjukkan makna istimrar. Juga contoh yang dulu kita sampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ay yushraka bihi ini fi'il. Tapi ketika ada qarinah an, ya ay yushraka, ini bisa ditakwilkan menjadi masdar isyrakan sehingga memiliki makna umum. Pokoknya mencakup semua bentuk syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya selama pelakunya belum bertobat darinya. Nah, ini mengenai isim dan fi'il berhubungan dengan mutlak atau umumnya faedah yang ditunjukkan. Kita masuk pada jenis kata yang ketiga dalam bahasa Arab, yaitu huruf. Qala wal harfu ma dalla ala makna fi ghairihi. Huruf yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna. Berarti sama. Isim fi'il juga kata yang menunjukkan apa? Makna. Tapi penunjukan makna untuk huruf itu berbeda dengan penunjukan makna pada isim dan fi'il. Kalau penunjukan makna pada isim dan fi'il itu ya memang pada kata itu sendiri menunjukkan makna tersebut. Sedangkan untuk huruf ikhwanillah dikatakan di sini madalla ala makna fi ghairihi.
yaitu kata yang menunjukkan makna fi ghairi, ya. Fi ya madallat ala syai'. Baik, apa? Madalla ala makna fi ghairi, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna ketika bergabung dengan yang lain. Ini lebih mudahnya. Baik. Jadi penunjukan makna yang diambil faedah dari huruf yaitu ketika dia bergabung dengan yang lain. Contohnya qanillah huruf fi misalnya. Muhammadun fil masjid. Baik. Fi pada kata fil masjid, kalau fi sendiri saja ini tidak menunjukkan makna apa-apa. Fi enggak ada maknanya. Tapi ketika bergabung dengan isim fil masjid menunjukkan bahwasanya fi ini dzarfiyah, yaitu memberikan makna di dalam. Muhammad itu ada di dalam masjid. Ini maksudnya. Jadi huruf alifillah suatu kata yang menunjukkan makna ya ketika bergabung dengan yang lain. Ini untuk mudahnya. Kalau dalam istilahnya ya madalla ala makna fi ghairihi, yang menunjukkan pada selainnya, yaitu maksudnya ketika dia bergabung dengan selain huruf, yaitu bergabung dengan isim atau fi'il. Wa itu dan di antara huruf tersebut al-waw. Beliau memilihkan di sini di antara huruf-huruf ikhwanillah yang sering muncul dalam pembahasan fikih, karena banyaknya huruf tersebut muncul dalam hadis-hadis dan diambil darinya ahkam. Al-waw, yang pertama waw. Wa ta'ti 'atifatan. Dia datang sebagai huruf ataf. Fatufidu ishtirakal muta'adifain fil hukmi wala taqtadi tartiba wala tunafihi illa bidalil. Ini faedah yang berhubungan dengan usulul fiqh, berhubungan dengan waw. Diingat-ingat bahwasanya waw itu ya datang memberikan makna ataf, ya, dan memberikan faedah apa? Ishtirakul muta'atifain fil hukm. Bergabungnya dua hal yang diatafkan tersebut pada satu hukum. Jadi antara sesuatu yang sebelum wawu dan sesudah wawu itu hukumnya sama. Ini maksudnya. Dan perkara kedua yang harus diketahui bahwasanya wawu ikhwanillah la taqtadi tartib, tidak memiliki konsekuensi urutan. Jadi antara yang disebutkan sebelum wawu dan setelah wawu itu tidak bisa disimpulkan mana yang lebih dahulu. Baik. Wala tunafihi illa bidalil, tidak pula apa? Meniadakan urut-urutannya kecuali dengan dalil. Contohnya bagaimana? Seorang mengatakan, ikhwanillah, contoh yang mudah saja dalam kehidupan sehari-hari. Ja'a Muhammadun wa Ibrahim. Telah datang Muhammad dan Ibrahim. Wow, ya, Muhammadun wa Ibrahim. Di sini wawu berfungsi untuk mengatofkan, yaitu menggabungkan antara Muhammad dan Ibrahim. Baik. Dan faedahnya apa? Menetapkan hukum yang sama, yaitu sama-sama datang. Muhammad dan Ibrahim sama-sama datang. Tapi tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang datang itu terlebih dahulu adalah Muhammad dengan sekedar ya kalimat seperti ini. Datang Muhammadun wa Ibrahim. Tidak bisa kita menentukan siapa yang datang duluan. Tidak pula kita bisa menafikan bahwasanya Muhammad itu datang duluan. Tidak bisa menentukan, tidak bisa juga meniadakan, kecuali apabila ada dalil.
Inilah yang disebut oleh para ulama ikhwanifillah tentang fungsi wawu, yaitu apa? Mutlaqul ishtirak, tidak memiliki makna tertib, tidak bisa menetapkan tertib, tidak pula meniadakannya. Nah, kecuali dengan dalil ikhwanifillah, contohnya dalam hukum misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwah itu wawu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan bahwasanya Safa sama hukumnya dengan Marwah dari sisi apa? Dari sisi apa, Rahman? Kedua-duanya adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak bisa ditetapkan hanya dengan ayat ini bahwasanya karena syiar Allah itu Safa dan Marwah maka harus memulai sa'i itu dari Safa menuju Marwah. Kecuali dengan dalil. Ternyata ada dalil. Rasulullah SAW ketika berhaji mencontohkan saat sa'i dimulai dari Safa. Kemudian beliau mengatakan, "Abda'u bima bada'allahu bi." Aku memulai sa'i ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mulai penyebutannya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna safa wal marwah, diinginkan apa? Diinginkan tertib. Diinginkan tertib, yaitu safa dulu baru marwah. Cuman tertibnya safa sebelum marwah itu apakah diambil hanya sekedar dari ayat ini, Hasan? Tidak, tapi diambil dari mana? Dari dalil yang lain, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ini maknanya dari kalimat syekh yang terakhir, wala taqtadi tartib wala tunafihi illa bidalil. Ini maksudnya demikian. Jadi kalau kalian menemukan ya dalil-dalil dalam as-sunnah, dan ini wawu banyak sekali, wawu itu banyak sekali. Ya, tayyib penggunaan wawu ataf dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka tidak bisa kita kemudian menetapkan adanya runtutan. Oh, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dan itu, maka harus didahulukan terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah tayamum. Dalam masalah tayamum, siapa yang hafal hadis tentang tayamum? Idrib. Hadis dalam masalah tayamum, coba datangkan tentang kaifiyah tayamum. Di sini datang dengan waw. Nah, tayyib. La ba's, mencontohkan dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini semuanya dengan wawu, ya kan? Mulai dari cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Kalau sekadar ayat ini saja, ikhwanillah, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah wajah, kemudian setelahnya adalah tangan, tidak. Kenapa? Karena alasannya apa, Muhammad? Dalam dalil tersebut
penggabungannya dengan wawu, tidak dengan tsumma yang memiliki makna tartib. Maka dari mana kita mengambil bahwasanya itu harus urut? Dari dalil yang lain, yaitu contoh Rasulullah SAW, karena beliau menjelaskan Al-Quran. Ternyata yang diinginkan dari ayat tersebut adalah runtutan. Yang diinginkan adalah urut. Baik. Oleh karena itu harus urut, tapi bukan dengan mengambil faedah dari wawu pada ayat-ayat tersebut, tapi mengambil dari dari dalil yang berupa penjelasan Rasulullah SAW. Sekarang huruf yang kedua, al-fa. Wa ta'ti 'atifatan fa tufidu ishtirakal muta'attifain fil hukmi ma'at tartibi wa tartib. Wa ta'ti sababiyyah fa tufidu ta'lil. Di sini fa disebutkan dua faedahnya. Yang pertama sebagai huruf ataf, sama seperti wawu. Tapi bedanya ikhwani fillah, kalau untuk fa tufidu ishtirakal muta'attifain fil hukmi ma'at tartibi wa ta'qib, memberikan faedah penggabungan ya dua yang saling diatofkan ya pada hukum yang sama. Jadi memberikan faedah penggabungan dua hal yang diatofkan tersebut pada satu hukum yang sama, bersamaan dengan faedah tambahan yaitu adanya tertib. Jadi yang disebutkan sebelum fa itu mesti lebih awal daripada yang disebutkan setelah fa. Ini namanya tertib. Lalu makna ta'qib ikhwanillah, yaitu ta'qib, tertibnya ini tidak ada jeda. Ini makna dari ta'qib. Karena tertib ikhwanillah itu ada dua, disebut tertib, disebut urut, itu ada dua keadaan. Urut tapi apa? Antara yang pertama dengan yang kedua itu langsung, tidak ada jeda. Ini namanya ta'qib. Tapi kalau urut antara yang satu dan yang kedua itu ada jeda, ada pembatas. Ini namanya apa? Ya, muhlah. Baik, tertib ma'al muhlah. Kalau dalam istilahnya tarahi, tertib ma'at tarahi. Ini yang ada muhlah, ada jeda. Tapi kalau langsung namanya ta'qib. Misalnya dakhala Zaidun ya fa Muhammadun al-masjidah. Zaid masuk, kemudian langsung disusul Muhammad ya ke dalam masjid. Jadi Zaid dan Muhammad masuk ke dalam masjid. Mereka berurutan. Zaid dulu masuk, langsung ya Muhammad itu menyusulnya. Berbeda kalau kita mengatakan ya dakhala Muhammadun al-masjidah tsumma Zaidun. Ini entah kapan, yang jelas menunjukkan makna bahwasanya ya yang masuk pertama itu Muhammad, kemudian setelahnya entah 1 jam atau 2 jam atau sorenya kemudian datang masuk ke dalam masjid tersebut yang berikutnya. Dalam contoh tadi Zaid. Paham? Ini makna pertama dari fa. Kemudian wata'ti sababiyah, dan terkadang juga datang memiliki makna sababiyah. Kain memiliki makna sababiyah, fatufidu ta'lil, memberikan makna alasan. Jadi fa sababiyah ya untuk menunjukkan makna alasan, makna ta'lil. Jadi makna sababiyah ikhwanifillah yaitu yang sebelum fa itu merupakan sebab dan alasan bagi yang setelah fa. Ini namanya fa sababiyah. Dengan contoh akan kita ketahui, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi." Jangan kalian melampaui batas padanya. Kemudian fa, sehingga ya turun atas kalian ya azabku, turun atas kalian kemurkaanku.
Sebelum fa apa? Larangan, jangan kalian melampaui batas. Ini sebab apa? Sebab turunnya apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tal'ab, misalnya, la tal'ab fa'adribak. Jangan engkau bermain-main sehingga aku akan memukulmu. Mana sebabnya? Yaitu main-main. Main-main itu sebab sehingga nanti akan dipukul. Ini maksudnya. Nah, itu dua dulu, kalian ingat-ingat. Ya, dua huruf yaitu wawu dan fa, maknanya dengan contoh-contohnya. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi.